Assalamualaikum, hai, kali ini masakan yang mau bikin ide jualan lagi yaitu donat ala Jeko yang empuk banget, super lembut, dan donat ini cocok banget untuk isian snack box, ide usaha rumahan ataupun untuk acara-acara kumpul keluarga. Nah, penasaran ya gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Langkah yang pertama, aku mau aktifin raginya dulu karena ragi yang aku pakai ini udah aku buka dari beberapa hari yang lalu. Jadi aku ambil 1 sendok teh ragi seperti ini ke dalam gelas yang udah berisi air hangat. Hangatnya aku pakai sekitar 5 sendok ya. Tambahkan seperempat teh gula, aduk sampai tercampur rata, dan ini kita diamkan 5-7 menit. Lanjut siapkan wadah atau bowl, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok makan susu bubuk, dan seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh baking powder. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini aku cuma menggunakan sendok. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh. Resep ini ekonomis banget, cuma pakai 1 telur ya. Kemudian aduk rata kembali. Lanjut tambahkan dengan ragi instan yang udah kita aktifin tadi, masukin aja semuanya. Ragi yang aktif ditandakan dengan hasilnya yang berbusa kayak gini. Kalau ragi teman-teman nggak berbusa kayak gini, berarti raginya udah nggak aktif. Lanjut mixer dengan kecepatan rendah ke sedang sambil ditambahkan dengan air es. Untuk penambahan air es ini cukup sedikit demi sedikit aja, agar kita mengetahui kelembekan masing-masing tepung ya. Kalau udah setengah kali di mixer, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Di sini aku pakai Royal Palmia dan seperempat sendok teh garam. Mixer kembali adonan sampai dia itu kalis elastis ya. Kali ini aku mixer adonan donatnya pakai hand mixer seperti ini. Kemudian cuma pakai 1 mata pisau ya. Nah, ini sekitar 15 menitan. Alhamdulillah udah selesai, dan kita cek dulu ke kalisannya. Alhamdulillah ini adonannya udah mulus, lembut banget, dan ini udah membentuk lapisan seperti ini. Ini tandanya adonannya siap kita gunakan. Siapkan alas kerja, kemudian taburi dengan sedikit tepung secukupnya aja. Kemudian ambil adonan yang udah kita mixer tadi, bulat-bulatkan dengan menggunakan 2 tangan. Jangan lupa telapak tangannya ditaburi dulu dengan tepung ya, agar tidak lengket. Kemudian banting-banting adonan 3-4 kali agar udara yang masih terperangkap bisa keluar. Lanjut timbang adonan. Nah, 1 doh ini aku timbang seberat 30 gram. Kalau teman-teman mau ukurannya agak lebih gede, bisa 35-40 gram. Nah, kalau udah selesai lanjut kita rounding. Yang pertama kita padatkan dulu adonannya seperti ini, kita gulung ke belakang, kita cubit-cubit, lalu kita rounding seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan alas kerja ataupun telapak tangan seperti yang aku lakuin di video. Yang penting saat meronding yang harus diperhatikan itu harus benar-benar padat dan benar-benar terkunci. Kalau dia itu nggak padat, di bagian dalamnya nanti pas digoreng rawan buat kopong dan menyerap minyak. Kemudian hal yang harus diperhatikan saat meronding harus benar-benar mulus, karena nanti kalau nggak mulus di bagian permukaannya pas digoreng dia itu bakal beruntusan gitu ya, atau kayak permukaannya itu nggak datar atau nggak mulus. Jadi benar-benar diperhatikan saat ngeronding kayak gini. Nah, kalau udah selesai di rounding ini kita susun di atas alas kerja, kemudian ini akan kita istirahatkan dulu sekitar 10-15 menit sambil ditutup. Teman-teman bisa menutupnya dengan plastik ataupun seperti kain yang aku pakai ini. Nah, ini udah 15 menit. Buka tutup kain, kemudian ambil 1 adonan yang pertama kita rounding tadi. Selanjutnya letakkan di atas serbet ataupun kain seperti yang aku pakai ini. Jangan lupa kainnya ditaburi dulu dengan sedikit tepung. Tepuk-tepuk adonan, kemudian ini akan kita pipihkan sedikit menggunakan scraper. Jadi jangan yang terlalu pipih gitu ya, jadi nanti tengahnya itu bakalan cekung. Langsung aja taruh di tempat yang udah kita ambil tadi. Nah, tindakan ini atau biasa kita sebut dengan degassing, fungsinya agar udara yang masih terperangkap di adonan bisa keluar. Jangan lupa sebelum ditekan adonannya kita kasih tepung dulu di bagian atas biar nggak lengket di bagian scrapernya.
Nah, cukup 3 sampai 4 kali aja ditekan kayak gini menggunakan scraper, kemudian langsung aja kita taruh di tempat yang kita ambil tadi. Nah, lanjutkan semuanya secara berurutan sampai selesai. Alhamdulillah ini semuanya udah di gasing yang pertama, jadi ini kita istirahatkan lagi sekitar 15 menit sambil ditutup seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan plastik. Udah selesai 15 menit, ini kita buka lagi tutupannya, ambil dough yang pertama kita degasing tadi berurutan ya, semuanya lakukan seperti yang degasing pertama tadi, tapi kalau yang untuk degasing kedua ini langsung kita cetak pakai cutter donat seperti ini. Nah, kali ini aku pakai cutter donat yang plastikan kayak gini, teman-teman bisa pakai bentuk yang kayu ya. Oh ya, untuk sisaan cutternya jangan dibuang, dikumpulin aja, nanti kalau udah terakhir baru kita mixer lagi. Kalau misalkan adonannya itu udah padat, tinggal ditambahin air dingin lalu di mixer. Nah, kali ini aku ngebolonginnya pakai tutup pulpen. Kalau udah selesai jangan lupa alasnya ditaburi dulu tepung biar pas ngangkat untuk menggoreng nggak lengket. Lanjut susun di atas nampan secara berurutan. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semua, dan ini kita akan proofing selama 45 sampai 1 jam atau tergantung dengan suhu sekitar, bisa lebih lama ataupun lebih cepat. Nah, ini udah 50 menitan. Lanjut akan aku buka dulu semua tutup dan aku drying atau aku angin-anginkan ya, sambil mempersiapkan untuk wajan dan panaskan minyak. Nah, alhamdulillah ini adonannya udah cukup untuk kita proofing, artinya ini adonannya cukup untuk kita goreng ya. Ciri-ciri dough yang udah pantas untuk kita goreng, kalau kita tekan itu dia akan kembali seperti semula secara perlahan, namun dia meninggalkan bekas, serta adonannya terasa lebih ringan kalau dipegang seperti ini. Nah, untuk cara menggorengnya teman-teman ini wajib secara berurutan, karena adonan yang terakhir kita cetak otomatis dia akan proofingnya lebih lama dibandingkan dengan yang pertama kita cetak. Oke, selanjutnya panaskan minyak. Nah, di sini aku pakai campuran minyak padat dengan minyak yang biasa ya. Panaskan minyak di suhu 160 sampai 170 aja, jadi nggak yang terlalu panas. Kalau udah, ini langsung aja kita masukin donat yang udah kita proofing tadi. Hati-hati dalam memasukkan donatnya agar nggak kecipratan minyak. Caranya gampang banget. Kalau teman-teman pakai alas donat kertas nasi seperti aku kayak gini, bisa di bagian ujungnya dilipat ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kertas nasi kita masih bisa dipakai untuk selanjutnya. Tapi kalau teman-teman punya alas donat yang pada umumnya dipakai, itu malah lebih bagus ya. Jadi karena aku nggak punya, jadi aku punya alternatif pakai alas kertas nasi aja kayak gini. Usahakan teman-teman menggoreng donat dengan menggunakan minyak yang banyak dan berkualitas. Dan saran aku lebih baik teman-teman campur antara minyak padat dengan minyak yang biasa ya, agar adonannya itu nggak terlalu menyerap minyak. Oke, kalau bagian bawahnya ini udah mulai kecoklatan atau kekuningan, ini langsung aja kita balik seperti ini. Nah, ini aku membaliknya cukup menggunakan tusukan sate seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan centong ataupun jepitan ya. Usahakan apinya jangan terlalu besar karena takutnya nanti bagian kulitnya lebih cepat gosong sementara di dalamnya belum matang. Nah, kalau udah kecoklatan atau kekuningan kayak gini keduanya, langsung aja diangkat. Sebelum diangkat usahakan tiriskan, nah, antak-entakan donatnya seperti ini agar nanti pas dingin si donatnya itu nggak mempis ya. Oke, lakukan semuanya sampai donatnya habis. Untuk menggoreng donat, kali ini aku pakai teknik yang cukup 1 kali balik aja. Jadi nggak yang 2 kali balik seperti sebelum yang ada di video aku. Nah, cara menghentakkan donatnya sebelum ditiriskan seperti ini ya, kalau teman-teman menggunakan centong. Oke, alhamdulillah. Nah, donatnya udah selesai semua digoreng. Dan ini ada sekitar 3 buah lagi yang belum digoreng karena sisaan dari cuttingan tadi. Jadi total
Total dari 1/4 kilogram tepung hasilnya 18 buah donat ukuran 30 gram atau berat dohnya 30 gram ya. Nah sekarang kita pengen lihat hasilnya dari deket gimana. Masya Allah donatnya ringan banget dan ini lembut, kenyal, dan kayak squishy gitu kalau ditekan. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia bakalan balik seperti semula. Nah kali ini aku pakai topping donat yang glaze coklat kayak gini. Usahakan glaze coklatnya nggak yang terlalu kental ya, karena kalau terlalu kental glaze coklatnya itu bakal susah buat mengaplikasikannya ke donat. Kalau kebetulan teman-teman dapat glaze yang agak kental, bisa ditambahin sedikit minyak kemudian diaduk-aduk sampai mendapatkan konsistensi glaze yang diinginkan. Untuk topping ini sesuaikan aja dengan selera. Nah kali ini aku pakai arsiran dari glaze tiramisu seperti ini yang udah aku masukin ke dalam piping bag. Untuk glaze-nya teman-teman bisa dapetin atau beli di toko bahan kue. Ide usaha donat ini cocok banget untuk ide usaha snack box, dijual online maupun offline, insya Allah laris manis. Teman-teman juga bisa membuka ide usaha donat ini secara frozen ya. Jadi kalau setelah digoreng donat ini udah suhu ruang, langsung aja masukin ke dalam plastik dan dikemas, kemudian masukkan ke dalam freezer. Atau teman-teman bisa membuat donat ini dalam ukuran yang banyak, jadi tinggal masukin ke dalam freezer. Jadi kalau ada yang pesen langsung keluarin, lalu diamkan di suhu ruang dan langsung dikasih topping, jadi nggak perlu digoreng lagi. Oke teman-teman, kali ini saatnya kita icip-icip. Insya Allah donatnya lembut banget beneran, padahal ini cuma pakai satu tepung, salah, satu telur ya, bukan satu tepung. Nah, Masya Allah ini lembut banget ya, lembut banget teman-teman, wajib banget ya cobain di rumah. Insya Allah resep ini anti gagal asal ngikutin step by stepnya. Jangan lupa untuk volume airnya sangat diperhatikan ya, apalagi bagi teman-teman yang aktifin lagi juga pakai air, itu harus diperhitungkan. Untuk volume air tergantung kelembaban tepung dan besar telur yang kalian gunakan. Volume air yang tertera di resep itu nggak melulu 90-100, bisa jadi kurang dari 90, tetapi menurut aku nggak mungkin lebih dari 100 karena hasilnya bakalan lembek banget. Teman-teman bisa aja sesuai dengan kelembekan masing-masing tepung ya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk resep donat Jeko ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya, insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.